sahabat Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Sihara yang dimuliakan oleh Allah? Insya Allah para sahabat-sahabat setia dari sahabat Sihara selalu diberi nikmat sehat dan terutama nikmat iman, rezeki dan ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini Al-Fakir mencoba membawakan cerita tentang sirah Nabawi, yaitu pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan pendeta Bahira. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kisah ini, Al-Fakir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon maaf kepada para pendengar sahabat Sahara semua atas segala kesalahan dan kekurangan ini. Tidak ada niat setitik pun dari Al-Fakir untuk melakukan kesalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umur 12 tahun, pernah Muhammad SAW kecil minta ikut berdagang ke negeri Syam bersama pamannya Abu Thalib. Mendengar permintaan ini, Abu Thalib agak heran karena selama ini Muhammad SAW kecil tidak pernah meminta sesuatu apapun kepadanya ataupun kepada keluarganya. Akhirnya Abu Thalib mengabulkan permintaan keponakannya untuk ikut dengan kafilah dagangnya ke negeri Syam. Lalu setelah hari yang telah ditentukan, akhirnya kafilah dagang Abu Thalib pun berangkat ke negeri Syam. Selama perjalanan ke kota Syam, Abu Thalib bersama kafilah dagangnya agak terkejut karena awan selalu melindungi kafilah mereka dari teriknya sinar matahari. Sebelum tiba di negeri Syam, kafilah Abu Thalib melewati sebuah gereja di mana pemimpin gereja itu bernama Pendeta Bahira. Para pendengar sahabat Sihara, Bahira ini setiap hari selalu melihat ke jalan untuk melihat kafilah-kafilah dagang yang melewati gerejanya. Seakan-akan sedang mencari sesuatu dari kafilah dagang yang lewat. Dan pada saat kafilahnya Abu Thalib melewati gerejanya, Bahira melihat ada yang menarik dan agak berbeda dari kafilah Abu Thalib dengan kafilah-kafilah dagang lainnya. Di mana kafilah dagang Abu Thalib dilihat oleh Bahira, ada awan yang selalu menaunginya. Dan kebetulan pula dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafilah dagang Abu Thalib istirahat di sebelah gereja Bahira. Kemudian juga terlihat ada hal yang aneh oleh Bahira, di mana pada saat kafilah dagang Abu Thalib sedang istirahat, pohon-pohon kurma yang ada di sekitaran gereja seperti merundukkan daun-daunnya ke kafilah tersebut. Melihat kejadian-kejadian itu, pendeta Bahira pun mengutus orangnya untuk mengundang makan kafilah Abu Thalib. Abu Thalib dan rombongannya pun dengan senang hati masuk ke dalam gereja untuk memenuhi undangan tersebut. Dan hanya Muhammad SAW kecil yang ditinggalkan untuk menjaga unta dan barang-barang bawaan mereka. Karena juga tradisi orang Arab pada saat itu, aib kalau anak kecil ikut gabung makan bersama para orang tua. Karena untuk anak-anak nanti ada gilirannya. Pada waktu Abu Thalib dan rombongannya sedang makan, pendeta Bahira memperhatikan mereka satu persatu seperti sedang mencari sesuatu. Melihat tidak ada sesuatu yang dia cari, maka Bahira pun bertanya, "Apa masih ada dari rombongan kalian yang tidak ikut makan?" Abu Thalib pun menjawab, Ada satu anak kecil di depan untuk menjaga barang dan unta kami." "Apa saya boleh ketemu dengan anak itu?" tanya Bahira. "Silakan Pak Pendeta," jawab Abu Thalib. Lalu pendeta Bahira pun keluar menemui Muhammad SAW kecil. Pada saat itu beliau sedang duduk di bawah pohon. "Hai anak kecil, ikutlah dengan saya," ujar Bahira ke Muhammad SAW kecil. Mendengar ajakan orang yang lebih tua darinya, Muhammad SAW kecil pun bangun dari tempat duduknya. Lalu mereka pun menuju satu ruangan di dalam gereja. Dan Bahira berkata, "Hai anak kecil, saya akan bertanya kepadamu atas nama Lata dan Uzza." Para pendengar sahabat Sihara, Lata dan Uzza adalah berhala yang sangat diagungkan, ditakuti di kota Mekah. Jadi tidak ada seorang pun yang berani berbohong atas nama kedua berhala tersebut. Tiba-tiba Muhammad SAW kecil berseru, "Jangan kau sebut-sebut nama dua berhala itu, karena aku membencinya dan tidak suka dengan berhala itu." Mendengar Nabi SAW kecil berkata seperti itu, Bahira kaget dan sekaligus memperhatikan dengan seksama wajah anak kecil yang ada di hadapannya. Pendeta Bahira memandangi wajah, alis, hidung, matanya, karena di dalam kitab Taurat dan Injil
ciri-ciri fisik Nabi akhir zaman secara rinci telah dijelaskan, sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani benar-benar mengetahui sosok Nabi akhir zaman ini sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Digambarkan bahwa alis Nabi tersebut seperti busur panah berwarna hitam dan tebal, bola mata putih bersih, hitamnya hitam pekat, dan dipenuhi oleh bulu mata yang lebat, hidung mancung, bibir, dahi, pipi yang proporsional, wajah tidak bulat dan oval, kulit putih dan pipinya juga agak kemerah-merahan. Melihat gambaran dari Taurat dan Injil itu, maka Nabi akhir zaman adalah orang yang sangat tampan. Bahkan ahli hadis mengatakan, kalaulah Nabi Yusuf alaihissalam diberi sepertiga ketampanan dunia, maka Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, diberikan seluruh ketampanan dunia. Apabila ada orang yang duduk bersebelahan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, maka orang tersebut akan terlihat biasa saja, atau maaf, mungkin bisa dikatakan agak terlihat buruk. Tetapi apabila orang tersebut duduk di sebelah Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut akan ikut terbawa tampan. Lanjut kita ke kisah pendeta Bahira. Setelah memperhatikan wajah Muhammad SAW kecil, Bahira berpikir sesuatu yang dia cari ternyata ada di anak ini, karena ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab sucinya dia temui pada anak kecil ini. Tapi ada satu ciri terakhir yang belum Bahira temukan, yaitu setiap nabi pasti mempunyai tanda kenabian. Lalu Bahira kembali berkata, "Hai anak kecil, aku ingin melihat pundakmu, apakah engkau izinkan?" Muhammad SAW kecil pun mengizinkan permintaan pendeta Bahira dan membuka bajunya. Begitu baju Muhammad SAW kecil telah terbuka, Bahira melihat ada daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan yang berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Pendeta Bahira pun langsung memeluk Muhammad SAW kecil dan mencium tanda itu, karena Bahira tahu itu adalah tanda kenabian yang diberikan Allah kepada utusannya. Tanpa sadar pendeta Bahira menangis. Sambil menangis Bahira pun berseru, "Kaulah orangnya, kaulah orangnya." Bahira pun lalu menuntun Muhammad SAW kecil ke dalam ruangan tempat makan kafilah Abu Thalib. Sesampainya di ruangan makan itu, Bahira pun bertanya kepada kafilah Abu Thalib, "Siapa wali anak ini?" Abu Thalib pun menjawab, "Saya ayah dari anak kecil itu." Bahira memandang wajah Abu Thalib, seakan-akan sedang mencari sesuatu dari wajah Abu Thalib. "Tidak mungkin kau ayahnya, karena anak ini sudah ditinggal mati oleh ayahnya pada waktu masih dalam kandungan ibunya pada saat usia kandungan 6 bulan. Dan ibunya pun meninggal pada saat anak ini berumur 6 tahun. Lalu anak ini dirawat oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Abu Thalib terdiam bingung. Bahira melanjutkan pertanyaannya, "Umur berapa anak ini?" Abu Thalib menjawab, 12 tahun. Lalu pendeta Bahira melanjutkan, "Kalau benar engkau kerabatnya, engkau pasti pamannya." Masya Allah, seorang pendeta yang dekat dengan negeri Syam daripada kota Mekah mengetahui secara detail tentang Muhammad SAW kecil ini. Abu Thalib berkata dengan setengah berteriak, "Dari mana engkau tahu semua hal ini, Bapak Pendeta?" Pendeta Bahira terdiam sesaat, seakan tidak menyangka akan menemui Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu banyak manusia. Lalu beliau pun menjawab, "Kami temukan semua hal itu di dalam kitab kami. Ketahuilah, keponakanmu ini adalah Nabi terakhir yang sedang ditunggu-tunggu. Dan kalau orang Yahudi tahu Nabi terakhir itu keturunan Arab, bukannya turunan dari mereka, aku khawatir mereka akan membunuh anak ini. Jadi nasihatku, jangan kau lanjutkan perjalananmu ke negeri Syam. Bawalah ia kembali ke kota Mekah segera." Abu Thalib terdiam mendengar nasihat dari pendeta Bahira. Setelah ia memikirkan bahwa keselamatan keponakannya, yaitu Muhammad SAW kecil, lebih penting dari perdagangannya, maka Abu Thalib pun memutuskan untuk membawa kembali keponakannya ke kota Mekah. Selama perjalanan pulang ke kota Mekah, Abu Thalib ada rasa khawatir akan keselamatan keponakannya, yaitu Nabi SAW, karena telah mendengar cerita dari pendeta Bahira. Dan saat tiba di depan pintu kota Mekah,
Abu Thalib melihat banyak tenda dan orang-orang Mekah di sekitar tenda itu. Ternyata lagi ada perkumpulan para dukun dan peramal yang sedang singgah di kota Mekah untuk menjual jasa meramal mereka. Saat itu terlihat banyak orang-orang Mekah yang membawa anak-anak mereka untuk diramal. Melihat hal ini, maka Abu Thalib pun ingin mencoba meramal Nabi SAW kecil. Beliau berharap mana tahu ada ramalan yang bisa menenangkan dirinya tentang Nabi SAW. Abu Thalib segera mencari siapa pimpinan para dukun dan paranormal. Karena Abu Thalib ingin langsung meramal dengan pimpinan para dukun, bukan dengan peramal yang biasa-biasa saja. Setelah ditemukan pimpinan para peramal, maka Abu Thalib segera membawa Nabi SAW. Pada saat itu, pimpinan peramal memandangi wajah Nabi SAW kecil dengan sangat tajam. Ia memperhatikan mata, hidung, bibir, dan lain-lain dari Nabi SAW kecil. Tetapi ia hanya memandang tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, ia berkata kepada Abu Thalib untuk menunggu dulu, karena ia mau masuk ke dalam tendanya sebentar. Sebenarnya, pimpinan peramal itu dalam hatinya berkata bahwa ia susah untuk meramal Nabi SAW kecil. Abu Thalib pun menunggu. Karena lama menunggu, Abu Thalib pun jadi bingung dan menjadi takut. Kenapa pimpinan peramal itu tidak keluar-keluar? Karena sebelum-sebelumnya beliau lihat kalau anak lain setelah dilihat wajahnya langsung diramal saat itu juga. Tapi kenapa waktu meramal Nabi SAW sangat lama, bahkan harus masuk dulu ke dalam tenda? Akhirnya Abu Thalib pun segera membawa Nabi SAW kecil untuk menjauh dari perkemahan para peramal. Dan sebelum pergi, beliau berpesan kepada orang-orang di sana untuk tidak memberitahu kepada sang peramal tentang Abu Thalib dan keponakannya. Setelah sekian lama, akhirnya pimpinan peramal itu pun keluar dan melihat kanan kiri dan bertanya kepada orang-orang di sekitar, kemana tadi dua orang yang ada di depan tendanya? Karena bertanya berulang-ulang dan tidak ada satupun orang yang menjawab, maka peramal itu berkata kalau anak yang tadi menunggu di depan kemahnya itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan kelak akan memimpin dunia. Para sahabat syahara, itulah kisah tentang pendeta Bahirah yang menemui tanda Nabi akhir zaman pada Nabi Muhammad SAW kecil. Semoga kisah ini semakin menambah keyakinan dan kecintaan kita kepada beliau, Rasulullah SAW. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya sahabat.